Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kopi yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Aji Barang rahimakumullah. Makan pisang, minumnya susu. Hai orang Aji Barang, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita semuanya untuk datang dan bersilaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi," barang siapa yang mengendaki dilapangkan rizkinya, wa ayyumsha'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia nyambung tali silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Anda datang ke sini dalam rangka nyambung silaturahmi, berarti nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka cukup saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita harus mempunyai mahabbah? Ada bahasa takziman wa takriman wa mahabbatan. Ada bahasa mengagungkan, memuliakan, dan mencintai. Ketika hubungan silaturahmi dilandasi atas nama cinta, tidak ada satu kepentingan antara satu dan yang lainnya, semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala, maka hasilnya adalah kebaikan. Saya kasih contoh,
hubungan saya dengan Mas Deddy Corbuzier bukan antara guru dan murid. Tapi saya sampaikan kepada dia, jangan anggap aku sebagai gurumu, tapi anggaplah aku sebagai sahabatmu. Dalam banyak kesempatan saya bilang, ada perbedaan yang sangat signifikan antara teman, pacar, dan sahabat. Apa itu teman? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Maka hubungan antara sahabat adalah persahabatan itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya berdoa mudah-mudahan kita tidak hanya bisa bersahabat di dunia, tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banser insya Allah kiai masuk surga, banser ngawal. Karena banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surga sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Saya menemukan diksi sahabat itu di kalangan Nahdlatul Ulama. Maka perkenankan hari ini saya tidak memanggil Anda jamaah, tetapi manggil sahabatnya Gus Miftah. Kenapa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Artinya apa? Kalau Anda merasa sahabat, kalau ada orang salah, tolong diingatkan. Saya kasih contoh, seminggu yang lalu viral gara-gara podcastnya Mas Deddy ngundang makhluk jadi-jadian. Yang sebenarnya tidak ada hukumnya dalam Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan. Al-Hujurat ayat 13, Allah hanya menciptakan 2 kelamin. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Tujuannya apa? Ar-Rum ayat 21, an khalaqnakum min anfusikum azwajan. Diciptakan berpasang-pasangan, mohon maaf, diciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk berpasang-pasangan. Makanya anak-anak di SMK nggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena gak laku, tapi aku mampu menjaga kehormatanku. Oh, terutama cewek-cewek. Ingat cewek-cewek. Cewek-cewek santri SMK Ma'arif NU. Ingat, tahu bulat cuwilik digoreng dadakan harganya 500-an. Mosok namu gede rasanya enak modal gratisan lah. Tolong dijaga dong. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Kuwi sing lanang codot-codot rungokno. Kalau kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Makanya kalau kamu mencintai seseorang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka hari ini saya akan memberikan motivasi kepada anak bapak ibu sekolah, wabil khusus yang sekolah di SMK Ma'arif Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian masa depan kalian begitu besar dan menjanjikan. Maka saya bilang yang pertama, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam, beliau mengatakan, mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan?
Saya pengen semua siswa, anak bapak ibu mempunyai harapan, tidak hanya sekedar angan-angan. Apa bedanya ar-raja wal umniyah atau tamanni? Ibnu Athaillah mengatakan, ar-raja ma qaranahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita yang dilakukan disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Gue karep ada ikhtiar, itu namanya harapan. Tapi kalau Anda punya keinginan, punya cita-cita, tidak disertai dengan ikhtiar dan perbuatan, itu namanya tamanni, angan-angan. Saya mau tanya, kebanyakan di antara kita lebih banyak harapan apa angan-angan? Sekolah nggak mau, mondok nggak mau, belajar nggak mau, ekspektasinya jadi kiai, mimpi. Maunya kaya, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, jualan nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Bro, dan tangino, turumu miring, obatmu dan diobe. Coro bahasa TikToknya hari ini apa? Amin diketung. Piye tapi kok geding? Kenapa? Punya keinginan, tetapi nggak ada ikhtiar. Lah bagaimana kemudian harus kita lakukan? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kenapa? Allah mewajibkanmu untuk berikhtiar, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Saya kasih contoh, Mas. Saya dulu selesai aliyah di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, pondok keluarga saya di Lampung. Karena saya asli Ponorogo, keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Musa bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jegolo bin Brawijaya V. Urutan saya nomor 9 dari Muhammad Besari, punya anak namanya Kiai Ilyas, sampai ke bawah punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya lahir di Lampung. Maka istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya nggak tahu santri itu berasal dari mana, dipasrahkan di pondok juga tidak ada orang tuanya. Ada banyak mantan napi dan preman tahu-tahu jadi santri saya, makanya namanya Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya berangkat ke Jogja, bapak saya cuma bilang begini, "Nak, kamu mau kuliah?" "Iya." Ibu saya bilang, "Tapi ibu nggak bisa ngirim uang ya, nak. Waktu itu belum tren transfer, tapi apa wesel." Kalau yang tua-tua begini pasti taunya wesel. Kelihatan pajaknya kayak Pos Indonesia. Akhirnya ibu saya bilang, "Lah ibu bisa kasih saya apa?" Ibu saya bilang, "Silakan kamu berangkat, ibu ridho. Karena bagi saya yang pertama adalah izin dari seorang ibu. Ibu ridho. Insya Allah sesuai permintaanmu, setiap habis sholat, ibu akan kirim Fatihah dan sholawat untuk kamu. Tolong wali murid, wali santri, anakku sekolah di SMK Ma'arif, ingat, anak itu kewajibannya belajar, guru kewajibannya mengajar, orang tua kewajibannya mendoakan dan membiayai. Maka begitu anakmu berangkat ke sekolah SMK Ma'arif, tolong kirim Fatihah, kirim sholawat. Untuk anakku yang sekolah Al-Fatihah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam anaknya tidur, kok terindikasi agak nakal, gampang. Tidur kepalanya diusap, sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk anakku mudah-mudahan soleh Al-Fatihah. Diterima oleh Allah, apalagi doa seorang ibu. Para suami sama, punya istri cangkemnya cerewet, gampang. Tunggu cekal cangkemnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muka-muka bojoku cangkemnya cerewet, Al-Fatihah. Ganti Fatihah tetap cerewet, tambahin Yasin sak tahlile. Modar dewek ya. Bapak saya cuma bilang begini, "Nah, silakan kamu berangkat, bapak dan ibumu ridho." Waktu itu pesan bapak saya apa? Satu syair di dalam kitab Alfiyah. Nah, ingat-ingat pesan bapak. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Waktu itu saya bingung, saya mondok, teman saya belajar Alfiyah, saya nggak boleh belajar. Tapi begitu saya berangkat ke Jogja, bapak saya bilang, "Kalamuna lafdun mufidun kastaqim." Akhirnya singkat cerita, saya berangkat ke Yogyakarta.
ngombe ini kapan ya? Kan harus pakai cara. Kopi ini pahit deh. Ibu-ibu, mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Pak Guru kalau dikasih kopi panas harus diminum Pak Guru. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maka jadi guru itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Guru galak, terutama guru matematika. Betul. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Saya itu nggak bisa matematika Pak, tapi pinter ngitung duit. Oh sama ibu ya. Oh kalau perempuan jelas, karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nah itu. Makanya mas-mas harus paham. Jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nggak ada istilah cewek materi, yang ada cowok kere. Saya kemarin ditanya, Gus, suami jahat itu seperti apa? Saya jawab, suami jahat itu adalah yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ini kan ibu wajahnya glowing karena skincare Pak. Itu ibu guru glowing skincare itu Pak. Tapi begitu lihat ibu wajahnya ibu-ibu, kemudian lihat kakinya saya ingat. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Itu di tengah malah ada itu. Buah belimbing di atas ketek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Menjijikan. Saudara Nabi Muhammad. Terima kasih kopinya Pak Guru. Saya itu kalau minum kopi pasti harus dalam keadaan panas, karena kalau dingin udah nggak mau saya. Yang repot ini kopi panas dengan dingin, tak minum bareng, mulai hanyang-hanyangan. Nah, saya akhirnya berangkat ke Jogja. Begitu sampai Jogja, karena saya nggak dikasih uang saku sama orang tua saya. Orang tua saya cuma bilang begini, kamu sekolah sudah saya sekolahkan, mondok sudah, ya sudah kamu berangkat. Saya ingat betul, idza sadaqal azmu wa du'as sabil. Kalau niatmu bagus, pasti ada jalan. Ngapa ya cangkem ya? Kenapa Mas? Oh nggak kelihatan, tolong yang depan duduk Bu ya. Karena mereka yang belakang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu ya. Mas Ganserku, itu pohonnya kamu pindah saja biar anak SMA itu bisa lihat ke sini. Gayanya dibuat hiasan kembang murah kayak gaya. Bansernya nggak usah panas-panasan, nggak apa-apa deh, kamu ikut diam, nggak usah berdiri di situ, ngapain nggak apa-apa. Udah banser duduk aja di situ, duduk aja Mas, nggak apa-apa sama yang lain. Ini kan zamannya santuy. Nah, duduk aja Mas. Ini keren bansernya. Tapi yo banser kayak pertama juga gede lah. Karena menurut penelitian dokter, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Otaknya gede temen, hidungan sarungnya isinya kayak pentil. Iya jadi temen. Saudara Nabi Muhammad. Bapak saya cuma bilang, nah kalamuna lafdun mufidun kastakin. Saya waktu itu mikir, ini ya mungkin anak-anak Jimbarang, Purwokerto pengen kuliah di Jogja tapi nggak punya
biaya untuk hidup belajar di pondok. Saya punya pengalaman yang sama. Bahkan setiap kali saya harus makan, mau makan, doa saya tak tambahi, Pak. Ini loh. Ida sodakol asmu waduha sabil. Bahkan kalau saya mengatakan bukan waduha sabil, tapi waduha subul. Apa bedanya sabil karo subul? Kalau sabil itu jalan satu, kalau subul banyak jalan. Sama. Cakapnya ngapa maning? Sabil itu jalan satu, subul itu banyak jalan. Sabil itu mufrad, subul itu jamak. Sama bahasa lainnya apa? Torik. Kalau Anda besok umroh atau haji, setiap kali Anda nutup jalan orang, pasti akan mengatakan torik, 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 torik. Kenapa bahasanya torik? Karena mufrad, jamaknya turuk. Iya, turuk pun. Nah, itu namanya jalan-jalan. Sabil, subul. Nah, kalau kamu punya niat, Allah pasti kasih jalan. Bahasa kerennya apa? Where there is will, there is way. Saya rubah. Where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan, di situ pasti banyak jalan. Dulu saya mau makan, Pak. Karena saya nggak kuat makan. Yang sering saya ceritakan di YouTube. Karena saya nggak kuat ngekos, saya harus tinggal di masjid. Delalah. Saya terlahir sebagai orang NU di Jogja karena keadaan saya harus bertempat tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sehingga saya kenal betul dengan tradisi Muhammadiyah, dengan amalan orang Muhammadiyah. Karena 4 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, dan saya belajar toleransi dengan orang Muhammadiyah. Ada masalah, Gus? Enggak. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah, berat badan saya hanya 40 kilo, kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Bener Pak Kemenak ya? Bener. Akhirnya saya nikah dengan orang NU, kembali ke lingkungan NU. Berat badan saya waktu itu langsung naik 108 kilo. Makanya waktu itu saya putuskan saya harus kurus kembali. Kenapa? Karena kalau perutnya besar, burungnya kecil. Maka saya harus kurus. Kenapa ikut orang NU gemuk, Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, maulutan. Tetangganya sakit minta didoakan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari, hitung dina. Nanti rumahnya kayak biasa kabeh. Makanya lumrah kalau orang NU itu gemuk itu lumrah. Tapi ingat Mas, cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus dibandingkan cowok yang gemuk. Kenapa? Kenapa harus cowok kurus? Jelas, makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Emang Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah, nunggu takdir. Karena saya nggak tahu takdir saya seperti apa. Kalau ada takdirnya, ya saya mana bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya bilang sama istri saya, Bun, apa Bah? Kalau Abah harus menikah lagi, pengen menikah dengan cewek Arab. Emangnya kenapa? Enak Bun, kalau istri muda marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Emek, sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat, mungkin yang Kiai Sepuh tahu, ceritanya Gus Dur, zaman Orde Baru, diawasi sama intelijen. Gus Dur rapat sama Kiai, diawasi intelijen. Karena tahu diawasi intelijen, Gus Dur bilang sama Kiai, Pak Kiai, tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Jangan pakai bahasa Indonesia. Akhirnya para Kiai dan Gus Dur omong-omongan pakai bahasa Arab. Intelnya cuma melihat. Begitu intelnya pulang ditanya sama komandannya, hei intelijen, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para Kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Goblok. Kalamuna lafdun mufidun kastakir. Waktu itu saya cuma berdoa begini, ya Allah, saya hari ini gak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan kepada banyak orang. Kalau mau tidur saya berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut.
Ya Allah, hari ini saya nggak bisa tidur karena saya nggak punya tempat tidur. Satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur untuk orang. Ternyata apa? Allah ijabah. Kenapa? Ana indadzonni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya anak-anak SMK, saya bilang, dulu saya cari tempat yang tempat itu digratiskan makan dan minumnya, saya nggak ketemu. Maka saya waktu itu bilang, satu saat saya harus punya tempat, akan saya gratiskan untuk semua orang yang ikut saya. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Hari ini semua santri saya gratis makan, minum, belajar di pondok. Artinya apa? Kalau ada anak Haji Barang pengen mondok, Anda nggak punya biaya, silahkan datang ke pondok saya, gratis. Karena saya punya pengalaman yang sama, Pak. Saya dulu susah nggak bisa makan, maka sekarang saya harus bisa memberi makan orang. Dan santri itu, Pak, subhanallah, kalau makan, wow, Gunung Merapi pindah ke piring, menutup. Makanya quote-nya apa? Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Kalau hari ini ada orang mengatakan apa? Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus menertawakan mereka dengan keberhasilanmu. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Caranya bagaimana? Fokuslah kepada proses, gak usah berorientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Allah memerintahkanmu untuk ikhtiar, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Akhirnya saya berproses, sampai kemudian ketemu jawaban kenapa bapak saya mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Miftah, manusia yang paling baik itu adalah yang paling berfaedah. Akhirnya tahun 99 masuk 2000, saya pertama kali masuk ke lokalisasi terbesar se-Jawa waktu itu, Sarkem, Pasar Kembang. Bahasa Inggrisnya apa? Market Flower. Saya ketemu Mbak PSK pertama kali tahun 99 akhir, masuk tahun 2000 era milenium. PSK itu kalau di Purwokerto namanya telembok. Apa? Oh, telembok. Kok hafal banget tamunya ya. Jangan-jangan tamu reguler. Oh, simpatisan. Anda tahu telembuk itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Kerotok ini apa? Pakan manuk. Mana siapa manukmu? Coba, adik-adik ya, sudah mulai mengerucut. Saya memberikan inspirasi dan motivasi kepada kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada orang punya agenda, punya rencana, nggak diuji oleh Allah. Pasti banyak batu sandungan, pasti banyak ujian. Yang namanya hidup itu pasti banyak ujian, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Ya, pasti diuji oleh Allah. Apa dulu saya ngaji itu langsung semerta-merta diterima, Pak? Enggak. Saya masuk di antam gunung sama preman. Saya masih ingat seumur hidup saya, kepala saya ditodong pistol 3 kali. Yang 2 kali oleh preman paling besar se-Jawa. Namanya Gunardi Joko Lumito alias Gunjeng. Umur saya baru 19 masuk ke 20 tahun. Karena saya waktu SMA langsung masuk kuliah. Sudah ditodong pistol. Anda macam-macam saya bunuh. Karena dulu saya mulai setiap malam Jumat saya datang ke lokalisasi. Di lokalisasi Sarkem itu ada musola namanya MTS, Musola Tengah Sarkem. Saya sholat di situ. Apa yang saya lakukan? Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat witir setiap malam Jumat. Makanya mas-masnya kalau senang sama cewek, sholat di malam nih. Kok di sholat di malam tetap nggak punya, tak kasih gue.
bila sholat malamku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan ku lakukan sholat jenazah untuk mengantarmu kepada Tuhan. Cah lanang kok galau. Nyekel kopling kalau rating, ora iso nyanding mergo kalah glowing. Santai. Kalau jodoh insya Allah ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Saya dulu Pak KKN 9 orang. Cowoknya 5, ceweknya 4. Yang 5 nggak punya motor, cuman saya sendiri. Temen saya yang 4 jadian cinlok sama mbak-mbak cewek yang 4. Akhirnya apa? Yang jomblo saya sendiri. Hatiku rasane loro. Nangis saya Pak. Yang lain pacaran. Saya nggak sendiri. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena aku nggak laku. Tapi ini aku sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jatuh, ingat, penyesalan itu pasti terakhir. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau sekarang Pak Guru beda dong. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul salah Bu? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Bikin kopi kok nggak pakai gula. Bikin kopi kemanisan, siapa yang salah? Tetap gulanya. Bagaimana sih bikin kopi kok kebanyakan gula? Itulah hakikat cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Perempuan itu nggak pernah salah, apalagi bu guru. Wong lanang tak kandani. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah seumur hidup ingat terus. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Bagaimana kemudian cara menjalankannya? Disampaikan oleh Ibnu Athaillah kembali dalam kitab Hikam. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia sak madion derek aturan. Maka jangan banyak ngatur. Sudah itu jalannya Allah. Berproseslah dengan baik, belajarlah dengan baik. Wahai anak-anak SMP kata kasih tahu, orang yang niat belajar sedimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi tolong jangan contoh saya dulu kuliah. Saya dulu karena tinggal di masjid jauh dari kampus, saya sering terlambat. Begitu saya terlambat, saya diusir sama dosen saya. Langsung dosennya saya ceramai. Mohon maaf Pak, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Modar dosen ini. Makanya anak-anak tolong jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Bagaimana cara mengistirahatkan diri kita? Ayo, supaya nggak terlalu panas kita sholawatan dulu. Ayo Mbak, ini vokalis sholawat. Solehah sekali. Aji Barat panas tapi lihat kamu adem. Codot. Mudah-mudahan Mbak ini besok jadi istrinya Kiai. Amin. Rambutnya gondrong.
sorry ya Mbak ya, kamu sama aku beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Tolong mbak-mbaknya jangan maju-maju dan maksa mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Itu yang gurine codot cengengnya sama. Mas, kamu sama mbaknya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian ya. Ayo selamatan. Mau lagu baru apa lagu lama Bu? Belum jadi. Lagu lama masih hilang kasetnya. Beda lagu yang semuanya bisa. Apa mau dangdutan? Mau dangdutan? Udah. Apa korban janji? Kue lu pas aku sayang-sayangi. Kalau anak-anak itu jelas. Kincil ke polon. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ninja rento dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Ayo untuk anak-anak dulu baru nanti untuk orang tua. Sholawat Nabi Muhammad. Ini tinggal Rabi versi sholawat. Atiku rasane lorong nyawang konco atau karo agama. Kemana kau lagi kunyuk? Itu gitarnya untuk apa itu Mas? Kamu bisa gak? Kalau nggak bisa minggat sana. Di sini tuh kerja bukan nampang tahu. Terus amplopan dulu. Itu ada piano kan, ada gitar. Tapi gak usah dangdutan deh, sing melodi ini saja. Nah, kamu ngundang Gus Miftah bukan di Kempot ya. Yang enak aja. Makanya kalau Bapak Ibu merasa hidupnya susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan menggunakan organ tunggal. Adik, kowe ngeteki cangkemku. Karena aku bukan penyanyi. Salah petrek loh. Boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka sujud atau berdiri? Itulah Pak perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Ayo. Ratenanan kan? Kalau pakai Pak polisi loh. Kan tidak, polisi ini matangnya gede. Adikku rasane loro nyawang konco adoh karo agama. Tong tong. Lagu sing tuwa dhisik. Sing wong tuwa mawon. Esok. Kowe latihan dhisik ya. Apa juale? Aku main piano kowe ngaji dulu. Aduh. Saya kira suhu ternyata cukup. Angin diketung. Masuk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Udah, lagu orang tua dulu aja. Bisa aja Bu ya. Yang teriaknya banjir atau aku tangan lunas. Suara bengok boleh mata. Ya Rasulullah
Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kowe menang wae ngopo? Tukang keyboardnya kena mental. Ayo Jan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habibullah. Lanugi sawalan memaafkan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masalah. Oh, pemenang. Aku emosi.
didelok wong edan ora. Tukang gitar delok. Ngaji tengah anak malah klutak. Lah iki digo bocah-bocah SMK. Meneng kok, ora usah melu-melu. Keting aku. Ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki urung ngijab wis wani ngelon. Bungkus maning matam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Bu, terakhir tadi saya doakan kok jenengan jurang ngapain gitu. Telat. Coba yang terakhir saya ulangi, diaminkan. Bocah cilik diulang ngaji. Durung. Telat ini kesempatan. Saya sabar ya. Lah cangkemnya wis kiai baru amin. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Jangan kompak ya. Setelat ya. Sekalian ya. Jadi apa? Prok jadi mata-matane kiai. Bocah cilik diulang ngaji. Sesuk yen gede dadi kiai. Ojo mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan, ojo mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Sholawat kalau samuni meneng wae. Ya Rasulullah. Meneng. Ya Rasulullah. Kamu belajar di SMK, nggak usah bikin aturan, wong sekolahmu wis duwe aturan. Ora usah gawe aturan dewe. Loh, kamu yang merasa bodoh, tak kasih tahu nak. Falikul syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Dulu di pondok saya 40 orang sekelas. Yang nggak diajar ngaji cuma saya, diminta menjadi pelayannya kiai. Dari 40 orang itu yang jadi kiai cuma saya sendiri. Saya dulu kuliah 40 anak satu kelas, yang nggak pernah masuk saya sendiri. Bukan berarti kamu harus nyontoh saya. Artinya wong gosok kaya aku wae. Allah masih punya alasan untuk mengangkat derajat saya, apalagi kalau kamu beneran. Rumah aku pengen. Maka tugas kamu hari ini apa? Carilah alasan di mana dengan alasan itu Allah akan mengangkat derajatmu. Caranya bagaimana? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kuwi golek alasan. Saya kasih contoh, Pak. 2015 saya sudah pertama kali diundang acara TV Andi F. Noya di Metro TV. Dia minta saya hadir untuk sharing terhadap kajian saya di lokalisasi. Undangan 3 kali saya tolak. Alasan saya apa? Mbak lokalisasi tanya, "Bah, kenapa tidak diterima undangan televisi?" Waktu itu saya bilang, Mbak, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal." Waktu itu 2015. Gak usah tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Yang jomblo kasihan.
Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan?Ilo bandre, agak kepanasan pakai kacamata hitam. Oh ya tukang las. Saya tolak. Karena apa? Saya merasa belum pantas. Kalau kemudian Allah sudah mengendaki, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah sudah mengendaki, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba dijawab yang benar, yang banter. Ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Miftah yang tidak alim, yang bukan siapa-siapa. Kalau Allah mengendaki, dia enteng mengangkat derajatnya. Apalagi kalian orang-orang yang istimewa. Gak ada orang yang terlahir bodoh. Yang ada adalah mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Betul? Karena guru gak boleh mengatakan murid itu goblok. Orang gak mau yang goblok, mungkin metodemu yang salah. Mulai saya dipuji sama murid, dirasani sama guru. Langsung guru-guru WA kepala sekolah, tolong jangan diundang lagi. Langsung saya jawab, enggak masalah, anggarannya udah jelas. Jadi apa? Pantaskanlah amal. Kalau kemudian sudah Allah punya alasan yang reasonable, ini orang bisa tak angkat. Mudah bagi Allah. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah beri, nak, gak ada manusia yang bisa menolak. Manusia mendukung. Allah gak mengendaki. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa manusia. Saya kasih contoh. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa, Bu? Nabi Daud. Bukan siapa-siapa dia jadi raja. Allah mampu menghinakan raja di raja menjadi orang yang terhina. Siapa? Fir'aun. Kafir bingung. Orang yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, dihinakan oleh Allah masuk ke lautan. Fir'aun itu seneng terus, ora tahu susah. Duwe-duwe terus, ora tahu duwe utang. Makanya kalau ada guru SMK Ma'arif, kadang-kadang punya utang, kadang-kadang punya duit, SK-nya ning bank lumrah. SK-nya di Pegadaian lumrah, karena kita manusia biasa. Tapi kalau ada guru SMK Ma'arif punya uang terus, gak pernah punya utang, saya curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Lah di sekolah ning bang santai mawon, Bu. Aku yo duwe pengalaman biyen. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi kaya raya, saklabah. Tapi Allah juga mampu menghinakan orang kaya menjadi orang terhina, korun. Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gadis, gak punya suami, hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya ingatkan, siswi-siswi SMK Ma'arif jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah bilang sama guru, Pak Guru, aku kayak Maryam. Kok orang dibujuk menteng? Ini duital codot. Sama codotin tukang piano. Keting aku. Saudara Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah punya alasan, gak kurang jalan, maka kemudian kita diingatkan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kita sering meresahkan urusan dunia, padahal dunia sudah dijaminkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak pernah berpikir akhirat,
padahal akhirat belum pernah Allah jaminkan untuk kita. Kata Ibnu Athaillah apa? Dalilun ala timasil basirati minka. Itu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Maka ibu ingat, wong tua kewajibannya nyekolahke, anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Sing gare stres niku sinten? Sing gare stres iki mbokne bapakne. Anake rampung sekolah, anake rampung kuliah, anake rampung mondok, mbokne mulai cerewet. Oh alah lele, kowe iki cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke, begitu rampung kok kowe nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuamu lele? Lah aku dadi anake tak jawab, "Napa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula biyen ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok." Sing gare stres iku lah wong tua kakean tuntutan. Bu, kalau Anda mendidik anaknya pengen balas budi, berarti ana bedane kowe kaya rentenir, kaya pinjaman online. Orang tua nggak usah nuntut apa-apa, tapi anak harus pengertian dengan orang tua. Mana? Coba dicontoh. Ibunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menungso top. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ayo, selawat meneh. Mas meringet biasanya. Ini dengan Nabi. Saya mau ngomong ke soal arengan Dani melalui lagu malah tong tang. Apa soundtrack KKN di kampung penari? Ayo. Di dengan Nabi, kudu bisa. Siap-siap, lah salah tak spell. Nah, ngono. Hatiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Bujuk galak ngerti kuncinya apa orang? Orang ngerti bujuk galak itu kuncinya sabar lan tawakal. Tapi santai Pak. Walinya Allah itu rata-rata bujune galak. Contohnya Umar bin Khattab. Iblis setan demit wedi. Tapi Umar bin Khattab kalah karo bojone. Mila jenengan Pak Guru, Bapak-bapak sing duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor min alamatil stroke. Pak Guru tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Coba. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutabirin. Atiku rasane lara. Lanjut. Hadrowe. Hatiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane
semangat sholat dengan Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minna awali opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki hayo rene gendang ngaji diangkat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minna awali muta. Aduh berhenti semuanya bandar bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minna ahwali mutahhirin. Mau lanjut gak versi aslinya? Mau lanjut? Iku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis gede Allahku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minna awali mutahhirin. Opo iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan yen so tresnaku te apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe nego madhot tali asmara ora
Alhamdulillah. Jalur lagu aku iso. Kalau lak suara melek nyanyi yo. Jadi kalau kamu punya masalah, bernyanyilah. Begitu kamu bernyanyi, kamu baru sadar ternyata suaramu lebih bermasalah daripada masalah. Sampun jam 12. Sampai jam ini Pak Guru. Ora urune cerewet. Belum meneh. Pungkasan. Mulai bengok, kacamata nih copot. Aku bengok kacamata rondo pingsan tangan ya. Bengok meneh bakule es kuwi. Mulan nawani es kuwi. Wes kene bakule sak tuku siji loro iki ya. Alah saling barang. Siji pinten? Oh, Mbati we. Soman atus kene 5.000. Kowe ngopo melu-melu. Kene piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50.000. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.000. Nyuruh gede kene. Semoga sukses. Aku udah sukses. No, harus dibalikin. Jajal ya. Gila, nggak gitu mana? Ini aja celutak ini. Mana video orang bola kok nawani barang ajudan kuwi ngopo kowe? Ora pemain. Oh, sallu ala Nabi Muhammad. Amplop ra jelas kelangan es teh. Alhamdulillah. Nah, maka berproseslah dengan baik dan jangan pernah meragukan masa depanmu. Hei anak-anak SMK, ingatlah masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Maka ingat, ini quote terbaik hari ini kamu ingat. Tolong, wih, sing gua HP rekam. Tak kayak quote sing paling apik. Siap? Kayak mesti HP ini cross. Kayak flasher. Kita kasih quote untuk anak-anak SMK dan semuanya. Mulai? Nggak jadi. Iya. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu diri is good. Tahu tempe is good. Tahu diri is better. Nah, paham apa? Tahu lagi bilang nih. Sebab dirotak. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Makanya kalau pengen jadi orang besar, tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Kowe iki siswa yo belajar sing tenanan. Salah satu cara siswa belajar yang beneran apa? Jangan cari-cari kesalahan guru. Bocah rungokno kepengin. Banyak orang ilmunya banyak tetapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena terlalu sering mencari-cari kesalahan guru.
Kalau dulu para sahabat sebelum dia belajar, dia sudah sedekah. Tujuannya apa? Untuk menutup aib guru. Sehingga kemudian apa? Matanya dijauhkan dari perilaku yang tidak harus dilihat oleh murid. Namanya saja guru. Kadang-kadang wagu, kadang-kadang ya turu. Tapi kita nggak boleh mencari-cari kesalahan guru. Makanya harus ada rasa mahabbah kepada gurumu. Maka anak SMK Maret saya sampaikan kepada gurumu, Pak Guru, Bu Guru, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalin, nguyuh ning kolam renang. Ora sing lemu ini beda suaranya. Yes. Tapi baik keren loh, berani duduk kayak Banjar di bawah tanpa tiket. Yang duduk tanpa tiket saya doakan pulang pengajian little body. Sini tegak dalam lembut body. Ya Allah lemu nih. Bilang ngantik sawak patang kabeh. Karena bedanya matang karo bokok. Tapi apa baca? Kalau cewek itu lebih disukai yang gemuk dibandingkan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup gemuk. Makanya kalau Banjar nikah dengan cewek gemuk, subhanallah, bojomu mau keloni 30 menit sikilmu keran. Tapi santai Mbak, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Maka kemudian kenapa? Banyak kitab yang menyarankan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun Al-Qur'an. Atau bahasa lain mengatakan apa? Al ilmu bila sayyin fa sayyidu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Maka pengen ilmu bermanfaat, salah satu caranya yang pernah saya lakukan adalah hormati gurumu. Hidup. Guru bukan manusia sempurna, sama dengan manusia yang lainnya. Sampai guru itu teraniaya. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing. Kok berdiri gimana? Guru kencing berdiri, murid kencing. Salah. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kan makmum. Begitu berat beban guru. Siapa yang harus dianggap guru? Kitab Taklim menjawab, anak Abdul man alamani walau harfan wahidan. Saya dianggap budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Apalagi kamu dari 1 SMA sampai 3 SMA. Berarti itu betul-betul gurumu yang harus digugulan, ditiru. Kowe sapa nyake gurumu? Insyaallah mapan uripmu, ganteng bojomu, ayu bojomu. Amin. Santai wae anake Nabi Adam sing lanange ganteng iku malah bojone elek. Lah sing lanang rupane elek sing wedok ayu. Kan rupamu elek, ada. Insyaallah sesuk bojomu remuk. Kamu katakan mbak-mbak sama mas-mas ya, sorry mas, ayu mergo banyu wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo gincu. Taklukkan aku dengan qabiltu bukan dengan I love you. Kalau kamu belajar tajwid, nun mati ketemu bak saja dibaca iqra, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Semarang kali ini budak, sing tak sayang matane picek. Tadiman, mata keriman, wa mahabbatan kepada para guru. Insya Allah luhur derajatmu. Amin Allahumma. Amin. Kalau janji ditangke Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i begitu rampung ke kota Baghdad, dia diminta pulang sama ibunya ke kota Mekah. Tahu kiainya mau pulang,
semua penduduk kota Mekah memberikan oleh-oleh kepada Imam Syafi'i, memberikan unta, memberikan gandum, memberikan makanan, memberikan minuman untuk bekal Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah. Bahkan banyak yang memberikan puluhan unta, sehingga Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah membawa ratusan ekor unta. Milo Pak, jangan kalau kandani, lah kiai pengajian mulai disakoni, wiwit zaman Syafi'i tak kan? Terus kan dia bilang, aku mau cerita. Kiai pengajian jaluk sangu itu dosa, tapi panitia orang nyangoni kiai luweh dosa. Itu bisa dilaporkan ke Kapolsek atas pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Disangoni kok Gus, isinya mau titik pasalnya beda 352 perbuatan tidak menyenangkan. Wis dileke ngengel 41 cacat jiwa. Akhirnya Pak Imam Syafi'i pulang sampai perbatasan kota Mekah. Penderanya Imam Syafi'i matur sama ibunya dahulu, Bu, anak jenengan pun maju di dalam. Terus nih, anak jenengan itu TOP BGT GTA. Apa top banget gitu loh. Lah apa? Pulang dari Baghdad membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di pundaknya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Katakan sama Syafi'i nggak usah pulang. Loh kenapa Bu? Saya dulu perintah Syafi'i untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Gak usah pulang. Akhirnya pesan tersebut disampaikan kepada Imam Syafi'i. Guru, ibu duka. Lah apa? Kulawa matur jenengan betul oleh kata malah ibu tidak berkenan. Akhirnya apa yang dilakukan Syafi'i? Semua oleh-oleh unta dan oleh-oleh yang ada di pundaknya dibagi di kota Mekah, sehingga yang tersisanya kitab dan bukunya tok. Iku lho wong tua. Ora usah nuntut anakmu macam-macam. Wong tua iki ora usah njaluk macam-macam ning anake kudu pengertian karo wong tuwane. Sesuk lek kowe rabile, biasanya sing masalah anak laki-laki itu kewajiban sama orang tuanya seumur hidup. Biasanya yang merusak hubunganmu dengan ibumu adalah istrimu. Maka para istri harus paham, suamimu itu besar karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Getingan. Wong tua rusak hubungannya karo anak gara-gara bojo wedok kita kan. Mila namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang adalah milik istri. Orang. Suami, surga untuk anak maupun istri. Ingat, istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, tetapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Seorang istri mencari suami yang setia, yang sempurna. Seorang suami mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Hubungan, tukang keyboard, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Akhirnya sudah banyak yang saya sampaikan. Berproseslah dengan baik secara konsisten dan istiqomah. Nah, istiqomah itu berat Gus. Iya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak banyak mengeluh, tidak banyak ngomong. Karena kalau banyak ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Pak Guru pengen makan onde-onde yang enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Ditunggu sih. Alhamdulillah sampun jam setengah kali. Monggo Mas Hasbi Robi sesarangan dalam rangka hari lahir ke-30
SMK Ma'arif NU Aji Barang, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an min ahli dzikri war riyadhah min ahli ibadati wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. SMK Ma'arif, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan semuanya terima kasih, para siswa terima kasih, Banser terima kasih, Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.